إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah pada kesempatan di siang yang berbarokah ini, di Masjid Allah yang juga mulia ini, kita sama-sama menghaturkan rasa syukur terima kasih kita pada Allah, sebab Allah masih melimpah ruahkan nikmat sehat untuk kita, nikmat sempat untuk kita, sekaligus nikmat iman yang wajib kita jaga dan wajib kita syukuri. Di antara syukur yang bisa kita jalankan adalah menggerakkan jawarih, anggota tubuh kita yang masih sehat ini, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim yang aqil wal baligh, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, faqala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan sejenak perniagaan kalian, tinggalkan sejenak pekerjaan kalian. Kita bersungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik manakala kalian mengetahuinya. Yang kedua, khatib tak lupa mengingatkan, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Sebab yang dinamakan iman, kata para ulama, yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Di saat level iman kita sedang naik bertambah, jangankan ibadah yang wajib, yang sunnah sekalipun akan semangat kita kerjakan. Dan sebaliknya hadirin sekalian, ketika iman seseorang tengah mengalami penurunan, jangankan yang sunnah, yang wajib akan terasa malas untuk dikerjakan. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kepada kita semuanya, memberikan amanah kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Jaga takwa kalian dimanapun kalian berada. Di tempat kerjakah, di rumahkah, dalam kondisi yang ramai ataukah kondisi yang sepi,
ittaqillah, jaga takwa itu. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, kalian upayakan selalu beramal yang sholih. Mengapa? Sebab amal yang sholih itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, Nabi SAW menganjurkan kepada kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, perlakukan manusia di sekitar kalian dengan sebaik-baik akhlak. Tidak pandang apa suku bangsanya, tidak pandang apa profesinya, tidak pandang apa warna kulitnya, selama dia manusia dan dia muslim, wajib kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Termasuk ketakwaan yang bisa kita upayakan nanti di awal bulan Dzulhijjah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih, banyak sekali pahala-pahala besar yang menanti kita. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ahli tafsir, misalnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, memaknai fajar dalam ayat itu adalah fajar di awal bulan Dzulhijjah. Adapun 10 malam yang dimaksud dalam ayat selanjutnya adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Dawud sahih, beliau menjelaskan, ma min ayyamil amalis shalih ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada amal sholih, kata beliau, yang lebih dicintai oleh Allah melainkan hari-hari ini. Maksud dari hari-hari ini ayyamil asyra, 10 hari pertama nanti di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad fisabilillah tidak mampu menyamainya wahai Rasul? Kemudian beliau menjawab, walal jihadu fisabilillah, bahkan jihad fisabilillah tidak mampu menyamainya. Hanya ada satu yang bisa menyamainya. Apa itu? Orang yang berjihad fisabilillah, menggunakan hartanya sekaligus menggunakan jiwanya, lalu dia tidak kembali selama-lamanya, dia syahid fisabilillah, barulah menyamai keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Maka dari itu, khatib mengingatkan kepada dirinya dan kepada hadirin sekalian, marilah kita hidupkan awal Dzulhijjah nanti dengan berbagai macam ketaatan, walaupun itu sedikit, tetapi kita mampu konsisten, niscaya lebih baik. Sebab baginda Nabi SAW menjelaskan, khairul a'mali, sebaik-baik amalan itu adwamuha wa in qalla, yang sedikit namun bisa konsisten. Mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam menjalankan ketaatan di bulan Dzulhijjah nantinya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib kembali mengingatkan, marilah kita berupaya meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah di akhir bulan Dzulqa'dah ini kita mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya awal Dzulhijjah dan kita upayakan bersama untuk mengisinya dengan segala macam ketaatan. Di antaranya, isilah dengan memperbanyak zikir. Baik itu takbir mutlak ataukah takbir muqayyad. Perbanyaklah kita berpuasa yang sunnah, terutama puasa di hari Arafah nanti. Dan bagi kita yang Allah karuniakan rizki yang banyak, rizki yang cukup, marilah kita sama-sama berkurban atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah kita, semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya menutup khutbah yang singkat ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiruka ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ala ta'atik wa sabbit qulubana ala dinik wa faqihna fid din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.